Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 208. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 208. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, pagi ini Andi dan Ismail tampak berantakan karena harus bekerja membersihkan selokan di samping perusahaan. Dengan penampilan yang sedemikian rupa dan wajah hitam terkena lumpur, Andi masih sempat untuk menegur Fatma. Sungguh saat ini Fatma tidak mengenali Andi karena Andi tampak sangat berantakan. Namun saat ini Fatma berhenti sejenak dan melihat sekilas siapa yang memanggilnya itu. "Mas Andi?" tanya Fatma. Andi tampak tertawa kecil. "Ah, kamu Fat. Baru aku begini kamu sudah tidak mengenaliku," kata Andi. Mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut, saat itu juga wajah Fatma tampak berubah. "Iya mas, maaf mas. Kok gini amat sih mas? Tambah bingung aku sama Mas Andi," kata Fatma kemudian. "Mbak Fatma mau kemana mbak?" tanya Ismail kepada Fatma. Melihat Andi dan Ismail yang sudah berantakan seperti itu, kini Fatma tidak bisa menahan tawanya. "Kalian jadi lucu banget deh. Wujud kalian sudah gak jelas," kata Fatma kemudian. "Mas, aku jalan dulu ya mas," kata Fatma sambil meneruskan langkahnya. Dan setelah meninggalkan tempat tersebut, Fatma hanya bisa terus tersenyum memikirkan kedua orang cleaning service tersebut. Masa iya sih cleaning service kok pacaran sama direktur utama? Kata Fatma di dalam hatinya. Sungguh aneh nih. Batin Fatma yang mulai memikirkan Andi dan Lisa. Memang repot kalau sudah bicara cinta. Batin Fatma sambil tersenyum dan kembali meneruskan langkahnya. Andi dan Ismail kini meneruskan pekerjaannya sampai pukul 10 kurang beberapa menit. "Mas, kita balik dulu dan harus ganti seragam serta mandi. Repot nih mas," kata Ismail kepada Andi. "Mas Andi itu kan Mbak Fatma cantik, mas sudah punya pacar apa belum?" kata Ismail sambil bercanda kepada Andi. "Wah, aku gak tahu kalau itu mas. Memangnya ada apa mas?" tanya Andi kemudian. "Tapi kayaknya kalau kelas cleaning service kayak kita berat deh mas kalau mau dekatin Fatma," kata Andi. Kedua orang cleaning service itu pun terlihat tertawa bersamaan. Dan pada saat yang sama tiba-tiba muncul seorang staf bagian keuangan yang bernama Dewa di samping perusahaan. "Andi, tunggu," kata staf bernama Dewa tersebut berusaha menahan langkah kaki Andi. Dan mendengar namanya dipanggil oleh seseorang, kini Andi tampak berhenti melangkah. Dan staf bagian keuangan yang bernama Dewa itu pun kini sampai di depan Andi. "Kamu ya yang bernama Andi?" kata Dewa ketika berada di depan Andi. Andi saat itu sudah merasakan nada bicara Dewa yang berbeda. Ada apa ini, kok cara bicaranya sudah seperti ini ya? Batin Andi di dalam hatinya.
Mas, kamu ngaca diri dong. Kamu ini di perusahaan ini cuma cleaning service. Kamu tahu dengan Winda kan, Mas? Tolong kamu jangan dekati Winda. Winda itu sudah punya pacar. Kamu jadi orang jangan songong ya, Mas. Aku hajar kamu kalau kamu berani macam-macam dengan Winda. Kata staf bernama Dewa itu tampak emosional di depan Andi. Mendengar kata-kata dari Dewa tersebut, Andi tampak diam dan berpikir sejenak. Mas Dewa, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Mbak Winda. Saya juga tidak mendekati Mbak Winda. Maaf Mas, saya tidak tertarik dengan Winda. Saya juga tahu dan paham dengan apa pekerjaan saya. Saya tidak mungkin menginginkan Mbak Winda, Mas. Masnya salah alamat kalau marah-marah dengan saya, kata Andi kepada Dewa. Dewa yang mendengar kata-kata dari Andi tersebut kemudian berkata, "Alah, kamu pintar bicara ya. Sudah ada beberapa orang yang melihat kalian bertemu. Buktinya juga ada kok. Winda juga bilang kok ke beberapa orang kalau dia itu suka ke kamu," kata Dewa dengan wajah tampak memerah karena menahan emosinya. Mas, saya memang pernah bertemu dengan Mbak Winda. Pernah juga diajak makan. Tapi saya tidak ada perasaan apa-apa dengan Mbak Winda. Dan masalah perasaan saya maka hanya saya yang tahu, Mas. Dan bertemu itu tidak berarti saya mencintai Mbak Winda. Saya sudah punya pacar, Mas. Buat apa saya mencari pacar lagi, Mas? Pacar saya juga maaf tidak kalah dengan Mbak Winda, kata Andi kemudian. Ah, kamu ini banyak bicara dan banyak alasan. Semua orang juga bisa kok bicara seperti itu, kata Dewa. Wah, Masnya ini kok keras kepala ya. Begini deh Mas, besok biar pacar saya itu datang ke perusahaan ini, kata Andi kemudian kepada Dewa. Mendengar kata-kata dari Andi tersebut, Dewa kemudian berkata, "Ketemu di mana? Soalnya kalau ketemu di dalam perusahaan kan pasti tidak boleh. Perusahaan ini tidak boleh untuk keperluan di luar bisnis perusahaan. Kalau pacar saya boleh, Mas. Soalnya pacar saya kenal dengan Ibu Francisca," kata Andi kemudian. Dewa rupanya semakin terpancing amarahnya ketika mendengar Andi berbicara seperti itu. Wah, dasar tukang kibul ya kamu. Lama-lama kok omonganmu ngawur dan mulai kemana-mana ya. Lalu pacarmu itu saudara dari Ibu Francisca ya maksudmu, kata Dewa yang tampak mulai kesal dengan Andi. Lihat besok saja, Mas. Percuma saya ngomong panjang lebar tidak ada gunanya. Maaf ya Mas, saya harus ke ruang cleaning service. Pekerjaan saya cleaning service, Mas. Bukan untuk bicara seperti ini. Masnya kalau pingin bicara panjang lebar silahkan datang ke rumah saya saja. Bisa kan Masnya tanya-tanya di mana rumah saya? Jika Masnya pingin ngobrol panjang lebar dengan saya di rumah, kata Andi kepada Dewa. Andi kemudian mengambil handphone dari saku celananya. Andi kemudian mencari nomor kontak yang hendak diteleponnya. Handphone milik Andi ini adalah Android dengan harga hanya beberapa ratus ribu yang warna layarnya pun sudah tampak buram. Dewa yang melihat handphone milik Andi tersebut hanya bergumam. Handphonenya saja seperti itu, cewek cantik mana yang mau sama dia? Batin Dewa. Andi kini terlihat telah mendekatkan handphone miliknya tersebut ke telinga kanannya. Halo, selamat pagi. Please, ini Mas Andi, kata Andi ketika handphonenya itu telah tersambung kepada orang yang hendak dihubungi. Please, kamu jangan kaget ya. Ini ada staf di perusahaan tempatku kerja, katanya aku menggoda cewek. Aku bilang aku sudah punya pacar cantik.
Lalu buat apa aku menggoda cewek yang tidak secantik pacarku? Kamu besok datang jam 10 pagi ke tempatku kerja ya Lis, alamatnya nanti aku kirim lewat WhatsApp, kata Andi kepada Lisa. Saat itu rupanya Lisa cukup kaget dengan kata-kata dari Andi tersebut. Sejurus kemudian Lisa tampak tersenyum. Lisa juga terlihat bangga dengan kata-kata dari Andi tersebut yang menyebut secara tidak langsung kalau dirinya cantik. Kamu ini aneh-aneh saja deh Mas, kata Lisa sambil tersenyum. Mau ya Lis, kata Andi untuk memastikan Lisa mau datang. Ya sudah Lis, Mas Andi lanjut kerja dulu. Besok Mas Andi tunggu jam 10 pagi biar masalah ini tidak berlarut-larut, kata Andi dan kemudian menutup handphonenya tanpa menunggu jawaban dari Lisa. Sudah Mas, pacar saya besok jam 10 pagi datang. Ingat ya kalau perlu Winda diajak ya Mas biar pacarku kenalan dengan Winda dan kira-kira cantikan pacarku atau Winda menurut kalian? Andi kini terlihat meninggalkan tempat tersebut. Dewa yang melihat hal tersebut merasa sedikit aneh saja dengan apa yang dilakukan oleh Andi. Wah sombong banget dia, batin Dewa kepada Andi. Ismail pun saat itu juga terlihat agak bingung dengan apa yang dilakukan oleh Andi. Di dalam hatinya Ismail berkata wah hebat juga Andi. Dia tidak mudah digertak bahkan oleh staf perusahaan ini sekalipun. Jam 10 pagi kurang 5 menit. Andi dan Ismail kini telah terlihat di ruang bagian cleaning service. Andi langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan badannya. Tak berapa lama kemudian Andi telah selesai dan tampak telah berganti dengan seragam yang lebih bersih. Begitu pula dengan Ismail. Kini mereka tampak asik mengobrol dengan Pak Dino. Mas Andi abis ini diminta ke lantai 3 soalnya siang ini jam 1 mau ada meeting jadi tolong ruangan dibereskan. Nanti dengan Ismail dan Joko, kata Pak Dino memberikan tugas kepada Andi. Andi kemudian berbincang-bincang dengan temannya. Kali ini pembicaraan mereka tentang beberapa pekerjaan yang harus mereka selesaikan hari ini. Pak Dino kemudian memberikan tugas kepada para anak buahnya. Pak Dino tiba-tiba memanggil Andi. Mas sini sebentar. Andi yang merasa dirinya dipanggil oleh Pak Dino kemudian mendekati ke arah Pak Dino. Ada apa Pak? Tanya Andi kepada Pak Dino. Mas ada masalah apa nih Mas Andi? Kok hari ini saja sudah ada beberapa orang yang menanyakan Mas Andi. Ada apa ya Mas? Cerita saja Mas biar saya tahu. Soalnya pagi ini sudah ada 3 orang yang telepon dan menanyakan Mas Andi. Cuma agak aneh saja Mas. Mereka cuma nanya apakah ada karyawan cleaning service yang bernama Andi. Ketika saya tanyakan ada keperluan apa tanya-tanya tentang Andi. Mereka bilang cuma nanya saja. Ada apa ini Mas? Tanya Pak Dino yang saat itu didengar juga oleh para rekan kerjanya. Mendengar pertanyaan dari Pak Dino tersebut Andi kemudian menjelaskan peristiwa yang menurutnya masih berhubungan dengan hal ini. Andi menyebutkan mungkin permasalahan ini ada hubungannya dengan 2 orang staf bernama Winda dan Rika. Teman-teman Andi tampak mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut dengan seksama. Iya Mas kalau aku sih yakin kayaknya ada hubungannya dengan hal tersebut. Tapi aneh saja Mas. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Mbak Winda dan Mbak Rika memang mengejar Mas Andi. Mereka itu cewek yang dikejar-kejar banyak pria di perusahaan ini Mas. Tapi mengapa kok mereka malah cuma mengejar seorang cleaning service? Saya saja sampai bingung Mas melihatnya.
Cuma untungnya aku juga melihat langsung dengan mata kepalaku sendiri Mas Andi ini sepertinya cuek dengan mereka, kata Joko kemudian. Seluruh isi ruangan tersebut tampak terdiam mendengar keterangan dari Joko rekan kerja mereka tersebut. Mereka saat itu terlihat begitu heran dengan apa yang dikatakan oleh Joko tersebut. Seluruh orang di perusahaan ini sudah paham jika Winda adalah cewek yang menjadi rebutan di perusahaan ini. Dan mereka seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan Joko tersebut. Apalagi ketika Joko bilang bahwa Andi terlihat cuek dengan Winda. Iya Pak, tadi saya bertemu dengan seorang staf bernama Dewa. Kayaknya staf bagian keuangan yang masih satu bagian dengan Mbak Winda. Dia tadi menanyakan hal ini kepada saya. Mas Ismail tadi juga melihat hal ini kok, kata Andi kemudian. Sama Dewa tadi saya juga sudah bilang saya ini punya pacar. Dan besok pagi pacar saya ini saya suruh datang ke perusahaan ini. Saya ingin membuktikan kalau saya tidak mengejar Winda. Saya tahu tidak mungkin saya membawa orang luar untuk masuk ke perusahaan ini. Cuma kebetulan saja Pak pacar saya itu kenal cukup akrab dengan Ibu Francisca. Jadi pacar saya tersebut pasti diizinkan untuk masuk ke perusahaan ini, terang Andi kemudian. Mendengar yang dikatakan oleh Andi tersebut, kini orang-orang yang berada di ruang cleaning service terlihat diam. Namun sebenarnya mereka saat itu terlihat menghela nafas. Wah, Andi kayaknya sudah berbeda. Apa mungkin Andi mulai stres ya? Katanya punya pacar dan pacarnya akrab dengan Ibu Francisca. Batin mereka di dalam hatinya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 208. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.